Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa ulumihi wa syayikhina bi ulumil ulama'il amilin fid darain, amin. Sebelum kita lanjutkan baca kitabnya, malam ini alhamdulillah Allah takdirkan kita sampai pada bulan Rajab. Malam ini masuk awal Rajab, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah, awwalu laylah min Rajab wa laylatul nisfi min Sya'ban wa laylatul jumu'ah wa laylatul fitri wa laylatul nahri. Ada 5 malam, kata Nabi Muhammad, yang mana doa tidak ditolak oleh Allah pada 5 malam tersebut. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab, ini malam ini. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya di 5 malam itu doa tidak ditolak oleh Allah SWT. Maka ayo malam ini kita banyak-banyak berdoa, ya, doakan keluarga kita, orang tua kita, khususnya anak keturunan kita, doakan semuanya, ya. Dan jangan lupa juga doakan saudara-saudara kita di Palestina, doakan, ya. Terutama nanti itu tengah malam bangun tahajud, nah itu lebih banyakkan lagi, karena selain malam 1 Rajab juga waktu tahajud itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Kemudian dianjurkan juga kalau sudah masuk bulan Rajab ini, baca setiap malam sama setiap habis subuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. 70 kali malam, 70 kali habis subuh. Malam habis maghrib boleh, habis isya boleh. Artinya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni aku. Jadi kita minta ampun. Warhamni, sayangi aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi arti daripada yang kita baca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, terima taubatku. Baca 70 kali malam, 70 kali habis subuh selama bulan Rajab. Kemudian kalau yang mau puasa, silakan puasa sunnah. Tapi kalau istri puasa sunnah harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh puasa. Tapi kalau suami mengizinkan, boleh kalau puasa sunnah. Kemudian juga banyak-banyak doa, minimal setiap habis solat baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi kita minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan minta disampaikan ke bulan Ramadan. Itu baca minimal setiap habis solat selama bulan Rajab. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah, Rajab syahrullah, Rajab ini bulannya Allah. Yang kita masuk malam ini, kata Nabi Muhammad, Rajab ini bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulan Allah? Karena di dalamnya hamba dianjurkan untuk lebih banyak lagi istighfar dan bertaubat. Makanya dikatakan bulannya Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulannya saya. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad?
Karena di bulan Sya'ban itulah turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayatnya mungkin kita semuanya hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Itu perintah salawat kepada Nabi Muhammad Allah turunkan di bulan Sya'ban ayatnya. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulannya saya, kata Nabi Muhammad. Kemudian kata beliau, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulannya umat saya. Kenapa? Karena semua kebaikan, kemuliaan, keberkahan yang Allah curahkan di bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa kita yang kepengen disampaikan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan, tadi itu minimal setiap habis sholat tuh baca, hafalkan doanya kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu minimal setiap habis sholat sekali kita baca. Kemudian juga dikatakan oleh ulama, Rajab syahruz zar'i, disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab, kata para ulama, Rajab ini adalah bulan kita menanam. Nanam apa? Nanam kebaikan. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqiyah, Ramadan waktunya kita menyirami tanaman itu. Apa yang kita tanam di bulan Rajab ini dari kebaikan-kebaikan, bulan Sya'ban kita sirami. Dengan apa? Banyak-banyak baca selawat di bulan Sya'ban, karena bulan diturunkannya perintah selawat. Kemudian wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan bulannya kita memanen. Manen apa? Manen kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan khusus untuk umat Nabi Muhammad, panennya di bulan Ramadan nantinya. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan sampai ke bulan Ramadan dalam sehat walafiat dan meraih seluruh kebaikan dan kemuliaan serta keberkahan yang Allah curahkan di bulan Ramadan. Naam. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun tamna'u ashran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 yang dapat mencegah 10, kata Nabi. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabb. Yang pertama, kata Nabi, surah Al-Fatihah itu dapat mencegah kemurkaan Allah. Artinya, yang banyak-banyak baca surah Al-Fatihah, insya-Allah Allah tidak akan murka sama dia. Karena kata Nabi, surah Al-Fatihah itu dapat membentengi diri kita dari murka atau marahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surah Al-Fatihah itu, kata Nabi Muhammad, tergantung apa yang diniatkan oleh orang yang membacanya. Jadi kalau diniatkan untuk kesembuhan, insya Allah dapat kesembuhan. Makanya kalau sakit, mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau sakit, jangan langsung minum obat. Kalau sakit, ambil air dulu. Ambil air, masukkan jari telunjuknya. Jari telunjuknya masukkan dalam air itu. Gini contohnya nih. Kopi pula. Celup mana nih? Air putih nih. Nah, nih jari telunjuk nih, karena itu pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah baca doa ke dalam air itu, jari telunjuk beliau dimasukkan dalam air ini. Baca kan. Jadi kalau sakit, siapa? Kita sendiri atau istri atau anak cucu, jangan langsung kasih obat. Gini, bismillahirrahmanirrahim, saya niat baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan yang sakit, yang minum air ini, yang sakitnya Allah kasih kesembuhan. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi Muhammad, surah Al-Fatihah itu tergantung apa aja yang diniatkan. Tuh, Al-Fatihah. Nah, sudah baca Al-Fatihah, kalau hafal baca salawat tibbil qulub, baca tibbil qulub tu salawat untuk obat tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Kalau hafal sampai akhir. Kalau tidak hafal, baca salawat biasa ya 3 kali.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Dah selesai, tiupkan 3 kali, baru minum kan. Kalau untuk terang hati, biar hati tenang, biar tak sumpek, biar anak tu mudah memahami pelajaran, mudah menghafal, betah di pesantren insya-Allah. Selain baca Al-Fatihah, baca selawat 3 kali, bacakan surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak tu, bacakan sampai akhir. Habis itu tiupkan, minumkan dia. Kalau agar anak biar tidak berzina sampai tua, sampai mati, biar tidak berzina, tiap hari pegang kepalanya, bacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca sekali je sampai akhir surah. Jangan pendek tu. Pegang kepalanya. Tiap hari baca 1 kali kepada anak tu. Itu kalau diamalkan tiap hari, pegang kepalanya sekali, baca surah Al-Qadar, insya-Allah sampai mati dia tak pernah berzina. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sakit tu begitu ya, jangan minum obat dulu, baca Al-Fatihah, baca selawat dulu. Kalau biar tenang hatinya tambah surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Kalau udah minum air, sudah sedekah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan bersedekah, kata Nabi. Jadi kalau sakit itu habis kita berdoa, kita sedekah. Nabi yang suruh tu, resepnya Nabi itu. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tapi sedekahnya sesuai lah. Kalau pusing pilek 5,000, berat sikit penyakitnya, naikkan sikit, ya kan? Bayar doktor berapa ongkosnya, nembus obat berapa? Masa sakit parah sedekah 2,000, kan tak cocok lah dia. Kalau penyakitnya besarkan sikit sedekahnya. Itu resep Nabi itu, ya. Kemudian ada doa Nabi tu. Doa kalau untuk sakit tu, doa dari Nabi tu ada. Allahumma, ada hadisnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiruhu saqama. Itu doanya Nabi itu untuk sakit biar sembuh insya-Allah. Itu jadi surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu dapat mencegah kemurkaan Allah SWT, kata Nabi. Kemudian wa suratu Yasin tamna'u atashal qiyamah, dan membaca surah Yasin itu dapat mencegah agar kita tidak kehausan nanti pada hari kiamat. Ya, hari kiamat itu kan hari yang sangat menakutkan. Orang-orang haus waktu itu. Mana nak kita cari air? Tapi orang yang di dunia suka ngamalkan Yasin, minimal tiap hari di 1 kali baca Yasin. Terserahlah. Kalau Yasin ni bebas. Mau habis subuh ke, habis maghrib ke, siang, sore, malam, bebas. Yang mengamalkan baca Yasin, dia di akhirat kata Nabi Muhammad akan selamat dari haus. Jadi orang-orang sibuk cari air, dia tidak. Hilang, dahaganya sudah hilang. Yang ketiga, wa suratud Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Dan surah Ad-Dukhan itu dapat mencegah daripada kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Orang susah, orang sulit, orang lari-lari bingung di hari kiamat, yang baca surah Ad-Dukhan, kalau tidak bisa setiap hari, minimal sepekan sekali, seminggu sekali baca surah Ad-Dukhan. Kan ada tu dalam Al-Quran, baca surah Ad-Dukhan. Kalau tidak bisa setiap hari, sepekan sekali, dia akan dijaga oleh Allah, kata Nabi. Ini Nabi yang jamin nih. Dia dijamin oleh Nabi akan tercegah daripada kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Wa suratul Waqi'ah tamna'ul faqra, dan surah Al-Waqi'ah dapat mencegah kefakiran. Artinya kalau orang mengamalkan surah Al-Waqi'ah, insya-Allah dia tidak fakir. Kalau surah Al-Waqi'ah ini biasanya dibaca habis asar atau malam. Habis asar boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh. Biasanya gitu tuh, diamalkannya di waktu itu tuh. Jarang orang baca surah Al-Waqi'ah tuh. Orang-orang soleh itu jarang baca surah Al-Waqi'ah tuh, pagi, siang tuh jarang. Banyakan mereka tuh bacanya sore habis asar atau malam habis maghrib. Biasanya habis asar, habis maghrib tuh dibaca surah Al-Waqi'ah. Kalau sering-sering baca, Waqi'ah ni sering dibaca, kapan lama-lama? Yang di pondok dulu ni
Kalau di pondok ni kan dibaca terus setiap hari. Kalau di pondok ni dibaca ni. Sore-sore tu di pondok tu dibaca. Surah Al-Waqiah, Al-Muluk tu malam-malam dibaca. Oh sering dibaca, hafal. Lagu India ya hafal, tiap hari didengar. Ya, apa lagi? Ayat Allah. Sering-sering dibaca, sering didengar, akan hafal. Kemudian yang keenam, suratul mulki tamna'u azab al-qabri, dan surah Al-Muluk dapat mencegah azab kubur. Nah, amalkan surah Al-Muluk. Jangan malam Sabtu ya. Jangan Al-Muluk habis itu hilang. Al-Muluk baca tiap malam. Ya. Jadi kalau malam Sabtu misalnya baca di sini, nah, kalau malam lain misalnya baca di sini, kalau enggak pun misalnya baca di rumah. Pokoknya jangan sampai tinggal lah surah Al-Muluk. Mau bepergian ke, mau tidak bepergian ke, mau hadir majlis ke, atau lagi berhalangan, baca. Kalau udah sering-sering baca kan hafal tuh. Nah, dia dalam mobil baca, pakai motor baca Al-Muluk. Kalau kita baca Al-Muluk tu paling 3 menit mungkin ya. Biasa kita baca Al-Muluk tu tiap malam Sabtu, itu paling 3 menit mungkin selesai, tak sampai 5 menit. Baca. Orang baca surah Al-Muluk akan tercegah daripada azab kubur. Ada ceritanya tu. Ada seorang sahabat Nabi, beliau ini sedang capek gitu. Istirahat di dekat kuburan. Tahu-tahu dalam kuburan itu ada bunyi suara. Dia mendekati kuburan itu. Ternyata suara yang keluar dari kuburan itu, suara yang keluar, suara bacaan surah Al-Muluk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Yang bisa kita baca tu. Dalam kuburan itu keluar suara itu. Bingung dia, masa dalam kuburan ada keluar surah Al-Muluk? Kan zaman dulu kan tak ada MP3, tak ada kaset zaman Nabi. Keluar tu suara itu. Akhirnya sahabat ini tanya sama Rasulullah. Cerita dia, "Wahai Rasulullah, saya mendengar ada satu kuburan. Dari dalam kuburan itu keluar bacaan suara surah Al-Muluk." Kata Rasulullah SAW, orang itu dulu waktu di dunia, setiap hari, setiap malam dia punya kebiasaan baca surah Al-Muluk, istiqamah, selalu dia baca. Nah, maka sekarang Allah beri dia kemuliaan. Jadi dalam kubur pun keluar bacaan surah Al-Muluk. Maka betul, jadi orang yang mengamalkan surah Al-Muluk selamat daripada siksa kubur. Nah, tapi tentunya yang wajib-wajib pun laksanakan. Jangan surah Al-Muluk solat tak ada. Tentunya Al-Muluk yang wajib-wajib laksanakan, gitu maksudnya. Nah, kemudian wa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khasmah, dan membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu dapat mencegah permusuhan dari para musuh. Jadi orang-orang kalau mau memusuhi kita itu, ya, kita bacakan surah Al-Kautsar banyak-banyak, insya-Allah luluh hatinya, tidak memusuhi kita. Ini kata Nabi ini. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra indan naz'i, dan membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi, itu dapat mencegah kekafiran, artinya dapat mencegah murtad ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyawa itu kalau dicabut oleh Allah, itu sakitnya seperti makhluk hidup yang lagi hidup kulitnya dilepaskan. Kambing hidup-hidup tuh macam mana kulitnya dilepaskan? Orang-orang manusia lagi hidup kulitnya dilepaskan. Itu sakitnya, sakaratul maut itu seperti itu sakitnya. Luar biasa sakitnya. Kemudian ketika sakaratul maut itu nyawa mau dicabut, itu haus, orang itu haus. Nanti ada iblis bawa air. Jangankan sekelas kita ya, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang punya madhab Hambali itu, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tuh kan mazhab kan ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, yang keempat nih, mazhab Hambali ini, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Beliau sebelum meninggal dunia dibimbing oleh keluarganya. Jadi kalau orang mau meninggal kan dibisikkan kan, la ilaha illallah gitu, dibisikkan. Beliau ini dibisikkan la ilaha illallah. Tidak, kata beliau. Bisikkan lagi yang kedua kali, la ilaha illallah. Tidak, kata beliau. Bingung keluarganya, masa orang alim yang soleh ini dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dibilang tidak. Akhirnya ketika beliau sadar sebentar gitu, ditanya,
wahai imam, kenapa engkau tadi bilang tidak 2 kali? Kata beliau, tadi itu saya bukan ngomong sama kalian, tadi itu iblis sedang datang kepada saya. Ketika dia datang kepada saya, dia membawa air dingin, saya sangat haus, dia membawa air yang dingin. Saya bilang tidak. Jadi saya bukan bilang tidak sama kalian, saya bilang tidak itu sama iblis, saya bilang tidak. Kemudian yang kedua kali, iblis bilang begini, wahai Ahmad bin Hanbal, engkau sekarang sudah selamat dari gangguan saya tidak akan mengganggu kamu lagi, kamu orang hebat. Saya bilang lagi tidak. Kenapa? Karena itu cara iblis untuk memasukkan sifat ujub, biar saya ini bangga diri, merasa hebat, telah selamat daripada gangguan iblis. Iblis saja kalah sama saya. Jadi iblis tujuannya biar saya ini bangga diri, ujub, sehingga kalau saya mati, meninggal dunia, saya meninggal dalam keadaan punya sifat yang tidak baik, ujub, bangga diri, dan saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya saya bilang sama iblis, tidak, itu tipu daya iblis saja. Jadi dahsyat sakarat itu, sakaratul maut itu dahsyat. Orang haus, orang diganggu sama iblis, karena itu penentu tuh. Nyawa ketika dicabut itu tuh penentu. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya amal-amalan seseorang itu tergantung akhir umurnya. Jadi akhir umur itu penentu. Makanya iblis itu berusaha bagaimana orang ini meninggal su'ul khatimah. Itu penentunya, biar dia melakukan amal soleh yang banyak. Kalau akhir umurnya su'ul khatimah, neraka tempatnya. Diganggu sama iblis, bagaimana meninggalnya su'ul khatimah. Jadi orang yang mengamalkan surah Al-Kafirun, maka dia akan selamat daripada murtad ketika meninggal dunia. Kapan kita baca surah Al-Kafirun? Habis sholat boleh, dan kalau bisa usahakan jangan tinggalkan sebelum tidur. Sebelum tidur tu baca surah Al-Kafirun. Jadi kalau sebelum tidur itu baca ayat kursi. Al-Kafirun itu terakhir, penutup. Jadi pertama baca ayat kursi, habis itu baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sekali-sekali tiupkan tangan, tiupkan. Nabi yang ngajarkan ini. Ini amalan Rasulullah. Tiupkan tangan, usapkan semuanya. Dah, ulangi lagi. Baca lagi Qul huwallahu ahad sampai habis, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiup lagi tangannya, tiup 3 kali. Usapkan lagi. Usapkan semuanya. Ulang lagi sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad sampai habis, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dah. Tuh, ayat kursi pertama, kemudian itu. Yang ketiga baca subhanallah 33 kali. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup dengan itu. Dah. Yang keempat, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur tu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian yang kelima, baca nih surah Al-Kafirun. Kemudian berapa tadi? Yang kelima ya. Berapa tadi itu? 5. Yang keenam baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, boleh. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, boleh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, niat. Saya niat tidur agar kuat untuk ibadah, insya-Allah, dan seperti niat orang-orang soleh. Jadi tidurnya bernilai pahala. Baru tidur, insya-Allah tidur mimpinya bagus tu. Tak ada mimpi dia kejar setan, nak kejar buaya apa. Anda baca doa. Ya, kayak wudu. Ya, sebelum tidur tu wudu. Urusan nanti dalam di kasur apa, disentuh isteri apa, mau dia apa kan dah? Mereka suami isteri. Memang sunnah sebelum tidur tu pakai wudu. Cuma nanti ketika dalam tempat tidur nak dipeluk isteri, nak disentuh isteri, jangan pula dilarang. Jangan sentuh, tak boleh. Ini punya wudu. Salah tu macam itu tu. Ya, nama suami isteri di tempat tidur. Takkan pula jauh-jauh, kan tak mungkin. Wudu je dulu, wudu. Urusan di kasur nanti urusan di kasur lah. Yang penting sebelum naik ke kasur tu dah wudu dulu. Habis itu tu terserahlah dah. Yang penting wudu dulu. Nah itu sebelum tidur, insya-Allah mimpinya bagus. Kalau bisa ni sambil sebelum mata Beb udah baca doa dah, Beb udah niat segala macam, mudah dah. Yang tadi dibaca tu udah semua dah. Tak mau tidur mata ni, baca selawat banyak-banyak.
baca selawat sampai kita tidur. Nah, InsyaAllah kalau sering-sering begitu, InsyaAllah lama-lama mimpi Rasulullah SAW, mimpi Nabi Muhammad. Karena tidurnya diantar dengan selawat. Nah, ini kadang-kadang tidurnya diantar dengan TikTok. Buka TikTok sampai dia tidur, TikTok masih hidup. Ya, YouTube kan. Kalau tidur tuh paling bagus tuh diantar dengan selawat. Selawat, pegang tasbih kan. Tasbih. Jadi kan anak-anak kan tengok, masya-Allah, bapak emak saya ni sebelum tidur tasbih, zikir kan, nanti kan dia ngikut. Dulu bapak emak saya tu sebelum tidur baca selawat. Kan jelek kalau ceritanya. Dulu bapak emak saya tu setiap sebelum tidur pasti TikTok dibuka. Kan jelek, tak bagus namanya kan. Nah, baca selawat. InsyaAllah kalau yang seperti itu istiqamah, lama-lama dia mimpi Rasulullah SAW. Nah, jadi surah Al-Kafirun baca sebelum tidur. Kemudian wa suratul Ikhlas tamna'un nifaq, dan membaca ayat surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhir itu dapat mencegah sifat munafik. Jadi sering-sering baca surah Al-Ikhlas dapat mencegah sifat munafik. Ada seorang sahabat dulu, ya. Ada seorang sahabat Nabi, tiap solat baca surah Al-Ikhlas. Tiap solat baca qul huwallahu ahad terus. Habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Itu terus dibaca sama dia. Akhirnya sahabat yang lain lapor, "Wahai Rasulullah, si fulan tu dia kalau solat tidak ada surah lain yang dibaca. Habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad, tidak ada surah lain." Dipanggil sama Rasulullah, ditanya, "Kenapa engkau setiap habis solat baca surah Al-Ikhlas habis Al-Fatihah?" Apa dia bilang? "Karena saya cinta dengan surah Al-Ikhlas, wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? "Kecintaan kamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan menghantarkan kamu ke syurganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu surah Al-Ikhlas dapat mencegah kemunafikan. Jadi kalau ada orang mau ngamalkan, baca Al-Ikhlas terus, wallahu ahad, bagus tuh, karena ada sahabat Nabi yang seperti itu. Baca surah Al-Ikhlas. Nah, itu tak pernah dilakukan Nabi tu. Tak pernah. Bid'ah tu. Bid'ah kan yang tak pernah dilakukan Nabi. Itu Nabi tak pernah melakukan itu. Tiap habis solat baca Al-Ikhlas terus, habis Al-Fatihah, tak pernah. Sahabat ini pandai-pandai dia sendiri ni melakukannya. Pandai-pandai. Apakah dilarang sama Nabi? Tidak, boleh. Jadi intinya selama itu baik, walaupun tak pernah dilakukan Nabi, selama itu baik, lakukan. Ini contohnya nih Al-Ikhlas, tak pernah dilakukan Nabi. Sayyidina Bilal itu, sahabat Nabi yang hitam yang tukang azan tu, itu beliau suara sendalnya didengar Nabi ada di surga. Nabi tanya, "Kamu ini ngamalkan apa?" kata Nabi. "Karena saya mendengar suara sendal kamu ada di surga." Apa dia bilang? "Setiap habis wudu saya solat sunnah wudu." Lah itu dilakukan oleh Sayyidina Bilal, tidak dilakukan Nabi. Jadi intinya selama itu baik, tidak melanggar syariat Islam, lakukan walaupun tak pernah dilakukan Nabi. Nah, kemudian wa suratul Falaq tamna'u hasadal hasidin, dan surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, itu dapat mencegah hasudnya orang-orang yang hasud. Jadi kalau orang hasud sama kita itu pasti. Kalau kita kepengen hidup ini jangan sampai ada orang yang dengki sama kita, mati lah. Karena tak mungkin orang tu hidup tak ada yang dengki, itu tak mungkin. Jangankan kita yang banyak kekurangan nih, Nabi Muhammad yang sempurna aja banyak orang yang dengki, apalagi kita. Jadi kalau orang dengki itu pasti ada. Nah, cuman bagaimana orang itu yang dengki itu biar tidak berbuat jahat sama kita. Dia cuma dengki saja tapi tidak berbuat jahat. Nah, baca surah Al-Falaq. Kalau kita nengok-nengok kayaknya ada orang dengki ni mau berbuat jahat sama kita, nah, banyak baca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq tu baca. Kalau bisa habis solat tu 11 kali, habis zuhur 11 kali, asar 11 kali, pokok setiap 5 waktu baca 11 kali, ganjil. Kalau dia mau berbuat jahat kepada kita, siapa orang yang dengki? Tapi kalau ingin membersihkan orang yang dengki dari hidup kita, nah itu sesuatu yang mustahil. Karena orang tu pasti ada yang dengki. Tak mungkin tak ada yang dengki. Kemudian yang ke-10, wa suratun nas tamna'ul waswas, dan membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu dapat mencegah penyakit waswas.
Jadi penyakit was-was itu tidak baik ya. Jadi was-was itu bukan sesuatu yang baik, tidak baik itu. Kadang-kadang ada orang berwuduk kan, udah basuh muka 3 kali masih belum betul lagi. Nawaitu kata dia, tak jadi, ambil lagi. Nawai sampai basah baju kadang-kadang. Nawaitu tak selesai. Itu penyakit tu. Ya, kalau dia wuduk di parit tolakkan. Itu obatnya. Dia duduk parit. Selain suruh dia baca Qul a'udzu birabbin nas, kalau dia wuduk di parit tolakkan dia. Insya-Allah sembuh. Kalau dia ni susah takbir ni. Susah takbir. Allah. Tak selesai itu, kejut kan dari belakang. Tolak dia. Hoi gitu ah. Insya-Allah sembuh dia. Tak ada cerita soalnya. Dulu tu ada cerita. Ya. Ada cerita Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang di Mekah, gurunya para guru tu. Abu Ya Said Muhammad Maliki tu, yang kita lihat fotonya yang gantung, yang badannya besar berwibawa tu, Abu Ya Maliki yang di Mekah almarhum. Itu beliau pernah dapat laporan. Wahai Abu Ya, ini ada orang ni was-was. Dia kalau solat ni takbirnya lama. Abu Ya Maliki itu terkenal orangnya tegas. Kalau orang macam-macam melanggar syariat apa, beliau tegas orangnya. Jadi mana dia kata Abu Ya Maliki, mana orang yang was-was tu mana? Dipanggil lah. Pas waktu itu mau solat berjamaah, kata Abu Ya Maliki, sini, kamu jadi imam di depan, saya makmum kamu di belakang. Makmum Abu Ya Said Muhammad Maliki, dia yang was-wasnya suka imam di depan. Ini kata dia ni, dalam hati dia, ini kalau saya was-wasnya kena pangkong pakai tongkat ni. Karena Abu Ya Maliki itu pakai tongkat gini. Jadi kalau ada murid beliau, itu beliau tu kalau ada murid tak belajar, dia pangkong pakai tongkat, bukan pakai rotan. Beliau kalau ada murid tak belajar, pangkong pakai tongkat. Kenapa tak belajar? Pilat Abu Ya, pangkong pakai tongkat. Jadi ini beliau ni tahu, ini Abu Ya Maliki ni kalau ada orang macam-macam ni pangkong pakai tongkat ni, suruh jadi imam. Ente jadi imam sekarang di depan, ana di belakang. Tongkat dia dah siapkan dah, taruh dekat sini. Ngasih tahu, ni tongkat ni. Kau jadi imam. Langsung sembuh. Allahu Akbar. Sekali hilang semua was-wasnya. Karena memang orang was-was begitu tu. Ya. Was-was itu bukan baik. Itu penyakit setan yang memunculkannya. Makanya kalau kita berada di suatu tempat, ya, apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini boleh solat di mana saja, yang penting tempat itu suci. Kalau umat-umat terdahulu, tidak boleh mereka beribadah kepada Allah kecuali di tempat yang khususkan untuk ibadah, seperti masjid. Kalau umat Nabi Muhammad solat di jalan pun boleh, yang penting tempat itu tidak diketahui ada najis. Nah, makanya misal kalau kita berada di suatu tempat, yang penting jangan dalam WC ya. Kita berada di suatu tempat, bukan dalam WC dan bukan di tempat-tempat ibadah agama lain ya, gereja dan lain-lain. Selain itu, misalnya nih, kita solat di mana? Lapangan. Kita tidak ada ngelihat najis, tidak ada. Solat di situ boleh. Dan jangan tanamkan dalam diri kita ni penyakit was-was. Ini solat di lapangan nih misalnya, atau di teras itu tuh, di tempat sendal. Ini ada najis apa enggak ya? Najis apa enggak ya? Itu was-was tuh. Itu salah. Itu bukan hati-hati, itu was-was namanya. Jadi kalau kita mau solat nih di situ misalnya di lapangan tuh atau di aspal tuh, kita lihat dengan mata kita, ada tak najis? Tak ada. Solat di situ, langsung solat. Itu boleh. Dan jangan katakan pada diri kita, ini najis ke enggak nih? Sekarang pertanyaannya, ente ngelihat najis tak di situ? Enggak, ya udah solat. Selama ente enggak ngelihat najis di situ dan enggak ada ngelihat ada orang bawa najis di situ, enggak ada ngelihat, udah itu tempat suci berarti. Solat aja di situ. Itu dalam Islam hukumnya boleh. Untuk apa seperti itu? Untuk apa? Untuk agar dalam hati kita ini tidak ada penyakit was-was. Itu bahaya tuh was-was tuh, harus dihilangkan. Contoh misal kita
pergi ke rumah orang, numpang sholat, tidak enak masuk kamarnya, tidak enak masuk ruang dalam rumahnya, udah sholat di tempat ruang tamu. Misalnya saya numpang sholatnya, jangan tanya, nanti tersinggung orang rumahnya, najis tak nih, jangan tanya, tersinggung nanti orang. Kita tidak ada ngelihat najis di situ, tidak ada ngelihat, dan kita tidak ada lihat kucing dia kencing di situ, anak dia kencing, tidak ada. Kita ngelihat tidak ada najis, udah langsung aja sholat. Nah itu boleh dalam hukum Islam, dan itu biar dalam diri kita tidak ada penyakit waswas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.